Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh as-shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi memang tabi'ahu bi ihsanin ila yaumidin, amma ba'd. Yang saya hormati dan saya banggakan para mahasiswa-mahasiswi dan juga para pendengar yang lainnya. Alhamdulillah pada kesempatan sore kali ini kita masih diberikan kesehatan, kekuatan bisa menjalankan puasa Ramadan yang keempat ini dalam keadaan sehat walafiat, dan tentunya kita harus bersyukur masih diberikan kekuatan tentang iman Islam kita di bulan yang suci ini. Keduanya sholawat masalam mugi tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi ingkang tansah kita ajeng-ajeng syafaatipun benjang wonten ing yaumil qiyamah. Monggo kita iringi kanthi waosan sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Para mahasiswa dan sahabat-sahabatku sekalian, pada kesempatan sore kali ini kita akan membahas tentang berdakwah dengan mudah dengan menggunakan media sosial. Teman-temanku mahasiswa sekalian, bahwa peranan teknologi informasi yang sangat penting dalam pelaksanaan dakwah di kalangan mahasiswa ataupun di kalangan yang lain. Ini dakwah dengan menggunakan IT ini akan memberikan hasil yang lebih efektif dibanding dakwah cara manual. Tentunya mahasiswa pun juga merasakan hal yang demikian. Kalau tidak masuk kalau ini gambarnya tidak masuk kuliah lah, izin langsung bisa ketik tanpa harus menggunakan surat. Nah, daya jangkau dakwah yang menggunakan IT ini lebih jauh dan luas dibandingkan dengan cara yang lama dengan menggunakan metode ceramah atau dengan surat kabar atau koran yang membutuhkan waktu lebih lama dan biaya yang banyak. Implikasi dari penggunaan IT yaitu perlu adanya niatan yang baik, akhlak yang baik, dan kehati-hatian supaya tidak terjebak pada hal-hal yang tidak diharapkan dalam penggunaan IT. Teman-temanku mahasiswa sekalian dan pendengar yang ada dimanapun, di era yang serba digital seperti sekarang ini, banyak anak-anak hingga orang dewasa hampirlah semuanya menggunakan perang teknologi ini dalam kehidupan sehari-hari. Begitu juga dengan mahasiswa ini menggunakan teknologi untuk meningkatkan mutu atau hasil belajar. Tapi ingat nih, jangan digunakan untuk contek-contekan ini. Biasanya mahasiswa dari PA6 ini. Baik teman-temanku mahasiswa sekalian, ini melalui media sosial dakwah pun bisa tersampaikan dengan baik. Hal itu dimungkinkan karena masyarakat, dalam hal ini para pemilik akun atau yang bisa atau pemilik HP masing-masing ini yang berada itu, dia itu membaca atau mendengarkan atau melihat itu tidak dalam keadaan paksaan. Maksudnya apa? Setiap pun ada pendakwah atau mahasiswa ini yang ingin memposting melalui FB ini ya, jadi orang yang mempunyai HP ini tidak merasa dipaksa, ingin melihat ya dilihat, mau tidak dilihat ya tidak dilihat, seperti itu. Nah, saat ini sudah tren nih, dan sudah banyak baik itu dai-daiyah yang memanfaatkan media sosial untuk berdakwah. Mereka memposting tentang keislaman, tentang hal-hal yang bermanfaat, ataupun
informasi-informasi yang lain nih. Nah, dengan demikian masyarakat bisa selalu mendapatkan siraman rohani atau manfaat-manfaat dari yang telah diposting tadi. Nah, atau bertanya langsung tentang hal keagamaan secara langsung nih, kapanpun dan dimanapun, tanpa harus datang ke acara tausiah atau pengajian seperti itu. Namun ini yang perlu diperhatikan teman-teman mahasiswa, kalau nanti sudah lulus nih, sudah dari STM ini, saya doakan semua jadi pendakwah ya, apalagi ini yang dari PAI Namadin ini. Nah, seorang pendakwah itu harus memiliki strategi yang bagus agar dakwahnya bisa selalu dibaca dan diikuti masyarakat. Nah, strateginya apa? Yaitu satu, itu materi dakwahnya harus relevan dengan masalah atau isu yang sedang berkembang atau dalam pembicaraan yang hangat di masyarakat. Nah, pendakwah pun harus update dan tanggap dengan apa yang terjadi, terutama pada yang terjadi pada masa kini, agar masyarakat dan dai tidak ada jarak. Terus apa lagi? Nah, ini juga para pendakwah juga harus pintar memilih jenis media sosial. Nah, bergantung pada sasaran yang dituju. Misal nih, yang dituju adalah kalangan remaja atau ibu-ibu, ini lebih baik menggunakan FB. Namun jika targetnya adalah anak-anak muda, kalangan profesional, penjabat atau artis, lebih baik menggunakan Twitter karena lebih keren ya katanya sih, seperti itu. Jadi penggunaan jenis media sosial yang tepat itu akan bisa membuat pendakwah atau dakwah kita itu yang disampaikan mendapat respon yang baik dan positif, dan bahkan nih catat, bahkan masyarakat yang tadinya antipati terhadap kita bisa berubah mendukung. Nah, ini perlu diketahui juga teman-teman mahasiswa sekalian yang saya hormati. Dengan segala kelebihannya media sosial itu, jangan terus kita terlarut di dalam seperti itu, dan ingat, setiap kelebihan itu pasti nanti ada suatu yang hal-hal yang negatif atau hal-hal yang bisa dapat menjerumuskan kita kalau kita tidak hati-hati dalam menggunakan media sosial dan terlalu terfokus kepada media sosial itu sendiri. Lah, ini ada beberapa tips bagaimana menghindari hal-hal tersebut. Simak penjelasan selanjutnya di bawah ini. Beberapa tips berdakwah yang baik di media sosial. Yang pertama, bawa perasaan. Maksudnya mesti membawa perasaan atau melibatkan hati kecilnya sebelum berceramah. Pendakwah harus rasakan betul apakah yang disampaikannya itu pantas. Bapernya pun bukan baper biasa, tapi baper yang ilmiah. Nah, untuk mencapai baper yang ilmiah ini, pendakwah sebaiknya membaca berbagai penelitian, buku sejarah tentang Indonesia dan dunia. Yang intinya, pendakwah wajib tahu dan memahami tentang kemajemukan NKRI, yang di dalamnya hidup 6 agama, 187 kelompok penghayat kepercayaan, 1331 suku, 652 bahasa daerah, dan 465 organisasi kemasyarakatan. Dan ingat, pertahanan sebuah bangsa diantaranya kerukunan dan kekompakan masyarakatnya. Kita semua serta pendakwah apapun agamanya wajib menjaganya. Yang kedua, banyak sumber atau referensi. Jika pendakwah hanya mengkonsumsi konten yang diterbitkan satu golongan saja, maka ia bisa dirasuki kecintaan luar biasa pada si A dan akan mengakibatkan kebencian yang berbahaya pada si B. Nah, hal ini pun bisa terjadi pada siapapun yang mendengar satu pendakwah saja. Maka dari itu,
bagi pendakwah agar bisa memperbanyak referensi atau sumber-sumber bacaan agar nanti tidak terjerumus kepada hal-hal yang tidak diinginkan. Yang ketiga, punya akun resmi. Nah, setiap video yang kita dakwakan bisa kita upload di akun resmi kita. Nah, itu kenapa? Sehingga nanti jika ada potongan video yang dirasa kurang pas, masyarakat bisa merujuk ke video yang utuh di akun resmi kita. Maka dari itu setiap pendakwah pun harus memiliki akun yang resmi. Karena pada zaman sekarang kan banyak yang hacker, banyak yang edit-edit seperti itu. Akhirnya nanti kalau tidak tahu bisa mengakibatkan kerusuhan atau kebencian yang sangat luar biasa seperti yang berita-berita yang kita dengar atau kita lihat di televisi pada saat ini. Yang keempat, kerja tim. Penceramah dengan menggunakan media sosial itu seperti frontman. Jadi di belakang mereka harus ada tim teknis dan lain-lain. Produksi konten berdasarkan riset dan disebarkan sesuai target. Resapi respon masyarakat di kolom komentar medsos itu seperti apa, pemberitaan medianya bagaimana, masukan para pakar-pakarnya itu bagaimana. Nah, tim ini juga harus mampu membedakan mana itu berita hoax, mana itu hacker, mana itu lover, dan berita-berita yang objektif. Nah, yang intinya medsos itu memproduksi, mendistribusi, dan interaksi. Nah, konten-konten ceramah yang kita nanti mau kita upload, nah, itu nantinya akan abadi. Setelah kita upload, itu akan abadi di internet. Karenanya produksinya pun harus benar serius. Jangan sampai menyakiti ataupun bisa mengadu domba kelompok satu dengan kelompok yang lainnya. Maka dari itu berbijak-bijaklah dalam menggunakan media sosial, apalagi dalam hal ceramah. Yang kelima, pendakwah harus jujur. Jujur menyampaikan latar belakang pendidikannya, disiplin ilmunya yang dikuasainya bagaimana. Jadi usahakan sejujur-jujurnya terkait dengan ilmu ini. Nah, pendakwah itu tidak memaksakan menjawab pertanyaan yang belum diketahui. Masyarakat juga harus diberi cara belajar agama yang baik itu yang bagaimana. Memberitahu buku atau kitab-kitab yang perlu dibaca, karangan siapa, itu harus diberitahu dengan jujur. Jangan sampai membohongi. Satu kali membohong akan berlanjut kebohongan yang berikutnya. Jadi intinya pendakwah pun harus jujur, karena nanti kebelakangnya akan menjadi panutan bagi para pendengarnya. Yang keenam, penguasaan. Bagi siapapun yang ingin menjadi pendakwah harus menguasai, memahami bahasa asli dari kitab suci mereka. Jika Islam, ya harus paham bahasa Arab, ilmu hadis, dan lain-lain. Baca juga riwayat hidup para pendakwah. Di situ terlihat betapa lamanya mereka belajar, menghafal, dan lain-lain. Tidak ada jalur cepat menjadi seorang pendakwah itu. Menyampaikan firman Tuhan itu perlu ilmu, penalaran, dan metodologi. Terus, bagaimana kalau ada pendakwah yang ingin mengingatkan pemerintah? Apakah boleh? Boleh saja. Misalnya, mengingatkan tentang kesenjangan ekonomi, korupsi, bahaya radikalisme, separatis, merawat lingkungan, dan lain-lain. Yang penting, tidak mengembangkan kebencian terhadap keyakinan orang, pemerintah, apalagi negara. Hindari fitnah, pelecehan, sara, menyampaikan sesuatu di luar kapasitas Anda. Intinya, seorang pendakwah harus menguasai benar-benar apa yang disampaikannya tersebut.
Demikianlah materi yang dapat saya sampaikan terkait dengan mudahnya berdakwah melalui media sosial. Semoga bisa membawa manfaat dan barokah bagi kita semuanya. Jika ada tutur kata ataupun hal-hal yang kurang berkenan di hati para pendengar dan juga mahasiswa sekalian, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tidak lupa saya ucapkan juga selamat menyongsong untuk berbuka puasa. Ya, ini yang berbuka puasa. Semoga amalan ibadah puasa kita diterima oleh Allah Azza wa Jalla, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Satu lagi tidak lupa saya ucapkan salam literasi, salam el-fikr. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.